Berkas naturalisasi Jai Itzes dan Nathan Jo-on belum diterima DPR RI. Wakil Ketua Umum Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Dede Yusuf Macan Effendi, mengonfirmasi bahwa berkas naturalisasi Jai Itzes dan Nathan Jo-on belum mereka terima sama sekali. Dede Yusuf pun menyarankan untuk menanyakan kelanjutan proses naturalisasi tersebut kepada pihak Kemenpora Indonesia. Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda proses naturalisasi Itzes dan Nathan diproses di tahap DPR RI. Bahkan Dede Yusuf mengabarkan bahwa pihaknya sama sekali belum menerima berkas apapun perihal naturalisasi. Dede Yusuf mengatakan Komisi 10 DPR RI masih terus menunggu kejelasan mengenai berkas naturalisasi sebelum bisa disidangkan. Jika tidak juga sampai ke pihak DPR RI, maka sudah tentu Itzes dan Nathan belum bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan politisi Partai Demokrat ini meminta untuk mengonfirmasi hal ini kepada Kemenpora RI. Tentu diharapkan agar berkas naturalisasi Itzes dan Nathan bisa segera masuk ke tingkat DPR RI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi dua pemain ini bisa rampung pada tenggat pendaftaran skuad Piala Asia 2023. Adapun AFC menetapkan bahwa 10 Desember 2023 merupakan tenggat terakhir pendaftaran pemain. Senada dengan Erick, Menpora RI Dito Aryo Tejo sempat mengatakan proses naturalisasi para pemain anyar sudah di tahap DPR RI. Namun nyatanya, DPR RI justru mengaku belum menerima berkas apapun. Marcelino Ferdinand beri kabar baik untuk timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand memberi kabar baik untuk timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Pemain klub Belgia KMSK Deinze itu berangsur pulih dari cedera dan mulai berlatih. Hal tersebut bisa dilihat dari video yang diunggah KMSK Deinze di Instagram resmi mereka. Klub kasta kedua Liga Belgia itu menyampaikan Marcelino terus berlatih keras agar dapat segera kembali bermain. Marcelino cedera sejak awal Oktober lalu. Dia sebenarnya dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dia tidak bisa tampil karena cedera. Kemudian Marcelino dicoret dari skuad pada dua pertandingan tandang timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi kini Shin Tae-yong dapat bernapas lega. Sebab KMSK Deinze memberi kabar baik tentang perkembang Marcelino yang sudah mulai berlatih normal di lapangan. Jika kondisi Marcelino berangsur membaik, kemungkinan dia akan masuk dalam daftar panggilan pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Shin Tae-yong akan memulai persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023. Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris musim 2023-2024. Calon pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers. Laga pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal digelar di Emirates Stadium, Sabtu 2 Desember 2023 pukul 22, waktu Indonesia Barat. Kabar Justin Hubner masuk daftar pemain Wolves senior kontra The Gunners, julukan Arsenal, itu disampaikan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia. Dalam laporannya, bek 20 tahun tersebut disebut ikut ke dalam skuad Wolves saat melawat ke markas Arsenal. Dengan demikian, Justin Hubner akan semakin dekat untuk mencatatkan debutnya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers senior. Jika dia dimainkan malam nanti, pemain kelahiran Belanda itu akan memiliki pengalaman luar biasa sebelum memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Justin Hubner sedang menjalani proses naturalisasi yang mana sudah dalam tahap akhir. Kabar terakhir, bek 20 tahun itu tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sekarang, proses naturalisasi Justin Hubner diharapkan segera rampung dan bisa didaftarkan di Piala Asia 2023. Sebab, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Elkan Bagat terancam tak ikut TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Elkan Bagat terancam tak ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Padatnya jadwal klub sang defender Ipswich Town jadi penyebab.
Kompetisi di Inggris memang berbeda dibanding negara Eropa lain. Umumnya, kompetisi di Eropa libur pada periode Natal dan Tahun Baru. Namun sepak bola Inggris tetap jalan selama periode libur musim dingin. Tentu alasannya agar fans sepak bola di negeri Pangeran Charles bisa menghabiskan waktu liburan dengan menyaksikan tim kesayangan di stadion. Masalahnya, TC Timnas Indonesia di Turki jelang Piala Asia 2023 digelar selama periode Natal dan Tahun Baru. Tepatnya dari mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 mendatang. Pada periode tersebut, Ipswich Town menjalani 4 pertandingan di Divisi Championship 2023-2024. Itu artinya, terdapat kemungkinan Ipswich tak akan melepas Elkan ke skuad Garuda untuk persiapan Piala Asia 2023. Tapi Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan, PSSI terus berupaya agar para pemain abroad termasuk Elkan bisa merapat ke Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Sumarji menekankan permasalahan tersebut bisa dipecahkan asal komunikasi yang baik terus dijalin antara PSSI dengan pihak klub. Dia pun berharap TC Timnas Indonesia bisa lengkap dihadiri pemain. Segera buat keputusan, akankah PHS pilih Timnas Indonesia? Belakangan ini, pelatih asal Korea Selatan itu telah menjadi sosok yang sering muncul di surat kabar Cina, Singapura, Indonesia, hingga Thailand. Dalam pertemuan dengan media Korea Selatan beberapa hari lalu, mantan pelatih Timnas Vietnam itu mengaku perwakilannya telah menjalin kontak dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Ini berarti Park Hang-seo segera mengambil keputusan untuk melatih. Park Hang-seo menyebut jika suatu negara tertarik untuk memperoleh jasanya, syarat dan ketentuannya harus tepat. Namun, pelatih yang saat ini berstatus tanpa tim itu tidak menjelaskan negara mana yang sudah menjalin komunikasi dengannya. Lantas, akankah Park Hang-seo memilih Timnas Indonesia sebagai tim barunya? Sejatinya, Timnas Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong, yang kontraknya telah diperpanjang oleh PSSI hingga Juni 2024. Namun, nasib Shin Tae-yong diisukan terancam usai hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia di 2 laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dibantai Irak 1-5 dan ditahan 1-1 oleh Filipina sehingga kini menempati dasar klasemen grup F. Beredar rumor, Park Hang-seo disebut cocok untuk menggantikan Shin Tae-yong jika berhenti melatih Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan PSSI, Tommy Welly alias Bung Towel. Di sisi lain, Park Hang-seo juga dikabarkan sedang didekati oleh Federasi Sepak Bola Singapura. Mereka mengincar Park Hang-seo untuk ditunjuk memimpin Timnas Singapura. Menarik menanti kelanjutan masa depan pelatih yang satu ini.